Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'du. Ya, alhamdulillah kembali melanjutkan i'rab Al-Quran. Sudah sampai di ayat ke-6 dari surat Al-Baqarah. Insyaallah pagi hari ini 2 ayat saja, ya, ayat 6 dan ayat 7, ya. Sudah kita pelajari ayat 1 sampai 5 Al-Baqarah. Ini menyangkut tentang orang-orang yang bertakwa, ya, orang-orang beriman yang bertakwa. Kemudian mengiringi setelah 2 ayat tersebut, ya, setelah 5 ayat tersebut, 2 ayat yang berkaitan tentang orang kafir. Kemudian dari ayat 8, ya, jadi cuma 5 ayat untuk orang beriman, ya, 2 ayat untuk orang kafir. Tapi untuk orang munafik dari ayat 8 sampai 20, 13 ayat, ya, ya. Nah sekarang kita akan pelajari i'rabnya kolom ayat 6 dan 7. Allah berfirman, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Ya. Inna berarti jelas, dia adalah jumlah ismiyah yang diawali huruf-huruf awamilul isim, ya. Kolom 3, ya. Pasti yang kolom 2 atau kolom 3 jumlah awalan dari jumlah ismiyah, ya. Awal di sini adalah inna. Berarti langsung ada isim inna setelahnya. Alladzina adalah isim inna. Alladzina adalah isim inna, ya. Kafaru ini bagian dari isim inna berupa mausul. Alladzina isim inna berupa mausul. Mausul berarti punya silah, yaitu kafaru, ya. Berarti ini masih bagian dari isim inna. Tapi dia jumlah fi'liyah. Silah dari allazina berupa jumlah fi'liyah, fi'lul madhi. Ada waw di belakangnya. Kalau fi'lul madhi, wawnya sebagai fa'ilnya. Tidak ada i'rab karena dia mabni. Sampai di situ selesai. Sawa'un, ya, di sini khobar dari inna, ya, khobar dari inna, ya. Alaihim jar majrur terhubung kepada sawa'un, ya, ya, terhubung kepada sawa'un, ya. A istifham, huruf istifham, ya, nah ini ada kalimat, ya, a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Ini satu kalimat full yang merupakan anak kalimat dari inti kalimat, ya. Inti kalimat itu innal ladzina kafaru sawa'un, sama saja. Sawa'un alaih, sama saja. Di situ saja sudah. Cuman dirinci sama saja apa, ya. Sawa'un itu dirinci a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Itu memang ini kalimat, ya. Jadi satu ayat ini ada 2 kalimat. Kalimat intinya innal ladzina kafaru sawa'un alaihim, ya, sawa'un alaihim, ya, sampai di situ, ya. Tapi dirinci sawa'un alaihim ini ada anak kalimatnya, ya, jumlah i'tiradi, ya, kalimat penjabaran, ya, anak kalimat, ya. A anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun, ya, di situ. A ini huruf istifham, ya. Anzartahum ini, ya, anzartahum ini fi'lul madhi, ya, fi'lul madhi. Ta sebagai fa'ilnya. Kalau fi'lul madhi berarti tidak ada i'rab. Hum sebagai maf'ul bih, ya, hum sebagai maf'ul bih. Ta sebagai subjeknya, pelakunya, ya. Hum sebagai maf'ul bih. Hum sebagai maf'ul bih, ya. Am al-atfu, ya. Wa aufa am amma, ya. Ya. Am al-atfu, Lam berarti tanda kalau setelahnya di depan ada fi'lul
mudhari, ya, awamilul mudhari. Lam awamilul mudhari. Setelah lam pasti ada fi'lul mudhari, ya. Tunzirhum, ya. Tunzir fi'lul mudhari, ya. Karena mudhari pasti ada i'rab, ya, majzum, ya. Tanda jazmnya adalah sukun. Kenapa dia jazm? Karena ada awamilul mudhari lam. Lam menjazmkan fi'lul mudhari. Lam menjazmkan fi'lul mudhari, ya. Ya, jadi sukun di sini tanda jazmnya. Fa'ilnya adalah tidak ada akhiran tapi awalan tu, berarti anta. Fa'ilnya adalah anta. Tidak nampak di sini karena huwa, kemudian hiya, kemudian anta, ana dan nahnu, tidak kelihatan fa'ilnya, ya, tidak nampak secara huruf, ya, yaitu cuman di sini, cuman dilihat depannya ta atau tu, belakangnya tidak ada akhiran, berarti itu anta, ya, atau hiya, tergantung konteks kalimat. Hum objek dari tunzir, ya, objek maf'ul bih dari tunzir, ya. La yu'minun, ya, la an-nafi, yu'minun adalah fi'lul mudhari rafa, ya, marfu dengan masih adanya nun, ya, i'rabnya masih ada nun. Fa'ilnya adalah waw, yaitu hum, karena waw di depannya yu atau ya atau yu. Waw ketemu ya atau yu, berarti waw di situ adalah representasi dari hum, ya. Sedikit di ini, ya. Lihat di sini. Yang pertama Allah gunakan fi'lul madhi. Apakah kamu sudah beri peringatan? Am lam tunzir, ataukah belum, ya, belum diberi peringatan, atau nanti tidak diberi peringatan, sekarang ataupun nanti. La yu'minun, mereka tidak akan pernah beriman, ya. Jadi Allah tahu itu bukan berarti Allah zalim, tapi Allah tahu keburukan mereka, ya, ketidakinginan mereka menerima kebenaran, dan tetapnya mereka dalam kekafiran, ya, sehingga mereka tetap dalam kekafiran mereka sampai akhir hayat, ya. Nauzubillah, ya, di sini. Nah, sebagian mengatakan, ya, la yu'minun di sini, ya, adalah khobar dari inna, ya. Jadi innalladzina kafaru, ya, la yu'minun, ya, sebenarnya itu. Sawaun ini mubtada, ini jumlah ini adalah anak kalimat dari kafaru, ya, anak kalimat dari isim inna. Innalladzina kafaru la yu'minun, itu sebenarnya intinya, ya. Ini pendapat kedua, ya. Innalladzina kafaru, ya, sungguhnya orang-orang kafir itu tidak akan pernah beriman. Mereka tidak akan pernah beriman, ya. Kenapa ini alasannya? Ya, ini nanti di sini, ya. Orang kafir itu, ya, sawaun alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum, ya. Di sini ini perincian dari kekafiran mereka, ya, dari ketidakberimanan mereka, ya. Jadi di sini yang didahulukan, ya, masdar muawwal. Jadi didahulukan dari alasan kenapa mereka tidak akan pernah beriman, ya, karena kejumudan hati mereka, ya. Sudah dikasih ingat, dulu sudah sering dikasih ingat, bahkan nanti, sekarang, dan sampai ke depannya tetap selamanya tidak beriman. Nanti ada alasan lagi, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim, ya. Ya, di sini penjelasan perincian lagi, ya. Perincian lagi alasan kenapa la yu'minun. Berarti ini masih bagian dari ayat 6. Maksudnya ini masih penjelasan dari la yu'minun, ya. Kenapa mereka tidak beriman? Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Ya, jumlah fi'liyah, ya. Fi'lul madhi, ya.
fa'ilnya huwa ditafsirkan setelahnya. Ya, kalau huwa atau hiya selalu di depannya penafsir dari fa'il tersebut, yaitu lafzul jalalah. Allah lafzul jalalah sebagai fa'il dari khotama. Ala qulubihim, ya, jar majrur. Majrurnya berupa mudhaf ilaihi. Qulubihim mudhaf ilaihi. Ala qulubihim terhubung kepada khotama. Selalu jar majrur terhubungnya kepada dua, kepada khobar, ya, atau kepada jumlah fi'liyah. Di sini dia dalam konteks ayat ini dia terhubung kepada khotama, ya. Wa menggandengkan, ya, melanjutkan jar majrur, ya, dengan ala sam'ihim, ya. Ala sam'ihim jar majrur lagi lanjutan dari terikat kepada khotama. Muta'alliqan, kedua ala sam'ihim, keduanya ini terhubung kepada khotama, ya. Wa di sini pemisah, ya. Wa di sini adalah al-atfu juga, ya. Al-atfu tapi wa istinafiyah. Wa untuk membuat kalimat baru. Istinafiyah itu baru, kalau ini i'tiradi, ya. Kalau ini jumlah i'tiradi anak kalimat, ya, sedangkan ini kalimat yang pemisah. Makanya di sini berhenti, ya. Di sini berhenti. Jadi ini wa di sini bukan lanjutan dari ala di sini, bukan. Ya, wa di sini sudah wa yang beda, bukan lagi terhubung kepada khotama, ya. Wa di sini sudah jumlah yang baru, ya, makanya dia istinafiyah. Hati-hati, ya, di sini meskipun di sini ala qulubihim wa ala sam'ihim, wa di sini bukan wa yang melanjutkan ini, bukan yang melanjutkan jar majrur qulubihim sama ala sam'ihim, bukan. Ya, wa di sini wa pemisah. Ya, wa istinafiyah, ya. Ala absarihim gishawa. Ini jumlah tersendiri. Ala absarihim gishawa adalah jumlah ismiyah. Hati-hati, ya. Sedangkan ala qulubihim wa ala sam'ihim masih bagian dari khotama, ya. Khotama itu bagiannya ala qulubihim dan ala sam'ihim. Sedangkan ala absarihim itu membentuk jumlah bersamaan dengan gishawa, ya. Ala absarihim jar majrur terhubung kepada khobar, ya, muqaddam, khobar yang didahulukan, ya. Khobar yang didahulukan. Ala absarihim, ya, terhubung pada khobar yang didahulukan, yaitu dikira-kira adalah hum, ya. Dikira-kira adalah hum. Wahum ala absarihim gishawa. Dan mereka pandang-pandangan mereka, ya, gishawa. Ada tutupan, ya. Ya. Kemudian wa di situ walahum azabun azim. Kalimat pemisah lagi, ya. Kalimat pemisah lagi, wa istinafiyah, ya. Wa di sini ada jadi ada 3 kalimat dalam satu ayat. Sekaligus 3 alasan kenapa mereka tidak beriman. Yang pertama, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim, ya. Itu kalimat pertama. Kalimat kedua, wa itu pemisah. Kadang-kadang wa bukan hanya melanjutkan tapi juga memisahkan. Di sini namanya, makanya istilahnya adalah wa istinafiyah. Wa pemisah, pembuat kalimat baru. Ala absarihim gishawa, ya. Lihat Allah pisahkan sendiri, ya, pandangan dengan hati dan telinga, ya. Ya. Kalau pandangan sudah khusus karena pandangan ini langsung melihat langsung. Kalau mendengar itu bisa jadi cuma dari pihak ketiga, ya. Pihak ketiga, ya. Mendengar itu dari pihak ketiga, ya. Tapi kalau sudah melihat itu biar sudah langsung itu, ya, sudah melihat langsung. Tapi masih Allah tutup, ya. Auzubillah, ya. Jadi sudah Allah kunci hati dan pendengaran, Allah tutup juga penglihatan, ya. Ya, jadi itu. Ini di dunia, dua hukuman di dunia,
khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim, dan wa ala absarihim ghishawah. Dua ini hukuman di dunia. Dua ini. Dan di akhirat walahum azabun azim, ya. Walahum azabun azim. Ini yang ketiga pemisah, dipisah lagi. Dan di akhirat lahum azabun alim. Bagi mereka azabun alim. Lahum jar majrur. Ini jumlah ismiyah ya. Lahum azabun azim, satu kalimat utuh. Jumlah ismiyah lahum jar majrur, ya. Selalu jar majrur terhubung pada khobar. Karena dia di depan, makanya khobar muqaddam, khobar yang didahulukan, ya. Terhubung pada khobar yang yaitu hum, ya. Dan mereka, dan bagi mereka azabun azim. Mausuf sifat, khobar berupa mausuf sifat. Lihat, nakiro ketemu nakiro. Azim sifat dari azabun, ya. Berarti sudah membentuk mausuf sifat atau na'at man'ut, ya. Mausuf sifat atau na'at man'ut, ya. Ini sebagai khobar dari sebagai mubtada muakhir. Ini mubtada muakhir, ya. Ya. Jadi itu dua ayat ini, ya. Jadi tentang orang kafir, ya. Pertama perihal kekafiran mereka, Allah jelaskan perihal kekafiran mereka dan nasib mereka yang akan tetap terus berada di kekafiran, nauzubillah, ya. Kemudian dan sebab kenapa mereka tetap berada di kekafiran mereka, ya, karena Allah sudah kunci hati mereka dan pendengaran mereka, nauzubillah. Wa ala absarihim, dan juga penglihatan mereka Allah tutup, bahkan walahum azabun alim, dan nanti di akhirat mereka Allah sediakan azab yang sangat pedih, nauzubillah. Jadi dan ini dengan hikmah dan kebijaksanaan dan kemahatauan Allah, ya. Hikmah, kebijaksanaan, dan kemahatauan Allah. Jadi jangan merasa kita lebih tahu, ya. Ada saking pakai perasaan. Lalu bagaimana dengan orang kafir yang banyak berinfak, bersedekah? Ya, tapi kalau mereka kafir kepada Allah, ya, walahum azabun alim, ya. Jadi Allah balas di dunia, ya, tapi di akhirat azabun alim, nauzubillah. Jadi keimanan harus paling utama, ya. Jadi jangan sampai tertipu dengan slogan-slogan liberalisme, pluralisme agama, ya. Sudah tidak ada harganya lagi keimanan, ya, sehingga kekafiran pun tidak dianggap sebagai keburukan yang paling buruk. Padahal itu justru keburukan yang paling buruk, ya. Di sini lihat, kekafiran itu tanda orang kafir. Kalau masih dia kafir, ya, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Tanda bahwasanya Allah masih mengunci hatinya dan pendengarannya, dan penglihatannya tertutup, dan diancam azab yang pedih, ya. Jadi hati-hati, ya. Jadi jangan pandang remeh kekafiran, ya. Jangan pandang remeh kekafiran. Sebagian sekarang banyak pakai kampanye-kampanye bahwasanya, ya, masing-masing, meskipun masing-masing punya surga masing-masing, tidak ada. Ya, surga cuma surga Allah, neraka Allah. Seluruh penyembah selain Allah diazab di neraka, ya. Adapun yang menyembah Allah dan tidak mensekutukannya dan tidak kufur, maka dijanjikan surga. Semoga kita bagian dari, ya. Yang demikian, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.